Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Budi Raharjo, SPD MPD dari Rayon 5, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Badang. Bahwasannya pada acara hari ini, yaitu tanggal 12 November 2025, dalam acara apresiasi tokoh-tokoh pendidikan dan bakti sosial, merupakan agenda kami sebagai anggota MKKS. Dalam acara ini tentunya kami tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tetapi kami bergotong royong bersama-sama, saling tolong menolong untuk suksesnya acara pada hari ini. Karena di acara ini juga kita mengapresiasi kepada teman-teman kita yang sudah purna bakti, yang sudah menyumbangkan baik itu tenaga, pikiran untuk pendidikan Banyuasin, sehingga kami saling tolong menolong, tidak ada paksaan dalam acara pada hari ini. Suprayon 6 dalam kegiatan MKKS hari ini, yaitu kegiatan memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Kegiatan ini berkolaborasi musyawarah kerja kepala sekolah SMP dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, di mana MKKS memberikan apresiasi kepada rekan-rekan kepala sekolah, bapak-bapak pengawas yang memasuki masa purna bakti, dan juga memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh pendidikan yang sudah mengabdi di dunia pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada tokoh-tokoh pendidik yang berkaitan dengan Hari Guru Nasional 25 November tahun 2025 di Kabupaten Banyuasin. Kami sebagai anggota MKKS mendukung kegiatan ini secara moral maupun material. Nah, untuk pendanaan, kami secara sukarela, ikhlas, memberikan sedikit rezeki kami untuk membantu kegiatan ini. Dan tidak hanya berupa uang saja, ada kawan-kawan yang membawa gula kopi, ada yang membawa buah, ada yang membawa kue-kue, sehingga pelaksanaan kegiatan hari ini akan berjalan baik dan lancar. Nama saya Derisman, SPD MSI, saya Kepala SMP Negeri 2 Tungkalilir, saya mewakili Suprayon 1. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi acara ini, karena acara ini memberikan penghargaan untuk tokoh-tokoh pendidikan yang pernah mengabdi di Banyuasin, dan kita memberikan bantuan juga untuk anak yatim piatu. Acara ini diselenggarakan oleh MKKS SMP, yang pasti pendanaan dari acara ini adalah secara sukarela dari seluruh anggota, bisa berupa uang yang diambil secara pribadi, bisa juga berupa barang. Seperti hari ini ada yang membawa kue, ada yang membawa makanan dan minuman, tergantung dengan kemampuan masing-masing. Saya perwakilan dari media bukanisu.com dan mcpnews.id. Pada hari ini saya langsung datang ke acara apresiasi tokoh-tokoh pendidikan dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh kolaborasi MKKS Kabupaten Banyuasin. Terus terang saya dari media sangat mensupport, bahkan ini sesuatu energi yang sangat positif sekali untuk dunia pendidikan. Di mana dikaitkan juga di sini dengan ada tema mengabdi, menghargai dan berbagi. Kemudian juga ada bakti sosial juga berupa sumbangan. Dan tadi saya sempat juga melakukan wawancara dengan Ketua MKKS, Dr. Dr. Jamaluddin MSI, bahwa seluruh kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat besar, sangat menghargai daripada seluruh para instansi tokoh-tokoh pendidikan, yang di dalamnya termasuk pensiun-pensiun akan diberikan ucapan selamat berupa, kemudian ada sertifikatnya juga, ada juga pandelnya sebagai ucapan tanda terima kasih. Dan terus terang kita dari media
sangat menghargai dan ini merupakan suatu energi yang positif yang perlu kedepannya dilakukan pada semua yang sudah pensiunan. Demikian dari saya selaku media mcpnews.id dan bukanisu.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Dr. Haji Asqalani SHMH. Yang kami hormati Bapak Iwan selaku Wakil Ketua DPRD warga Sungsang asli. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Ibu Dr. Randa Hajah Yosi Zardini MM. Yang kami hormati teman dan pemimpin kami juga Bapak Camat Kecamatan Banyuasin II, Pak Iwan. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas IPA beserta jajarannya yang telah datang ke acara kita. Yang kami hormati dan yang paling kami banggakan, khusus spesial senior-senior kami, para purnabakti yang telah banyak membimbing kami, memberikan ilmu pengetahuannya, mengarahkan kami, ya, terdiri dari para kepala sekolah yang senior, pengawas, juga pejabat struktural. Mereka telah berjasa kepada kami. Dan spesial lagi kepada teman-teman anggota MKKS. Anggota MKKS itu adalah kepala-kepala sekolah SMP negeri di Kabupaten Banyuasin. Tepuk tangan untuk MKKS. Serta teman-teman dari Korwil, pengurus K3S baik dari tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya juga kita pada kesempatan siang hari ini dapat berkumpul di SMP Negeri 1 Banyuasin II dalam rangka pembinaan dari dinas dan apresiasi terhadap bapak-bapak, ibu-ibu selaku tokoh pendidikan yang telah berbakti kita hargai. Yang sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah mengabdi, menghargai, dan berbagi. Mengabdi bagi bapak ibu semua dan kita semua. Menghargai adalah bagian dari cara kami selaku junior kepada senior kami yang telah banyak membimbing, mengarahkan, membina, sehingga kami selaku orang timur tahu diri. Terima kasih sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang kita. Dan kita berbagi insya Allah nanti kepada yang berhak. Bapak Bupati dan tamu undangan yang kami hormati, ini disaksikan oleh seluruh kepala sekolah bahwa kegiatan kami ini bukan suatu paksaan. Catat oleh media, tidak pernah kami memaksa orang untuk menyumbang dalam acara ini. Semuanya secara sukarela. Betul atau tidak, teman-teman? Jadi dalam acara ini kami urunan sesuai dengan kemampuan. Ada yang urunan berupa uang, ada yang berupa barang, berupa kue, berupa kopi, ya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam acara ini, alhamdulillah, berkat kebersamaan kita semua, acara ini dapat terselenggara dengan baik. Tepuk tangan atas kekompakan MKKS SMP. Bapak Bupati yang kami banggakan serta hadirin yang kami hormati, selama bertahun-tahun kami bergaul dengan
senior-senior kami yang telah hari ini memasuki masa purnabakti atau yang belum sempat kami apresiasi, baik dari Dinas Pendidikan selaku pejabat struktural, dari pengawas maupun dari kepala sekolah. Suasana kita pada hari ini adalah Hari Pahlawan. Maka kami selaku pendidik berpikir bahwa pahlawan tanpa jasa, tanda jasa adalah kita semua. Oleh sebab itu, yang menghargai profesi kita adalah kita sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Baru diikuti orang lain. Makanya dengan kemampuan yang ada, di hari yang berbahagia dalam suasana Hari Pahlawan ini, kita arak dengan tanjidor, dengan irama sudulang studung nanti. Apa tadinya? Ini merupakan bagian dari budaya dari masyarakat Banyuasin. Mudah-mudahan nanti budaya tanjidur ini yang merupakan ciri khas budaya kita bisa berlanjut bagi yang ingin mengadakan acara. Itu tadi dari Pol PP Kabupaten Banyuasin yang telah berkontribusi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf kepada senior-senior kami kiranya dalam penyambutan dan penempatan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, terutama disebabkan oleh situasi kita hujan yang becek, tempat kita yang jauh, sehingga barangkali di sana sini banyak sekali kekurangan. Karena itu atas nama MKKS kami mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Itulah di atas nama teman-teman semuanya yang dapat kami persembahkan. Semoga di momen acara yang berbahagia ini, yang merupakan agenda tahunan MKKS, ya, agenda tahunan MKKS, karena dilaksanakan insya Allah setiap tahun. Kenapa? Oleh karena tiap tahun anggota MKKS itu ada yang purnabakti. Jadi oleh sebab itu kami buat jadwal, kami agendakan secara tetap. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa MKKS ini berperan membantu pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. Itu perannya. Begitu juga dengan K3S, perannya meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, atas nama teman-teman kami ucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan semuanya, khususnya kepada Pak Bupati dan semua jajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipenuhi rahmat dan karunia serta nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti kegiatan pemberian apresiasi tokoh pendidikan tahun 2025 dan gelar bicara bersama Bupati Banyuasin dan bakti sosial kolaborasi musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS SMP bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang, yang telah menjadikan alam jahiliyah menuju alam penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang. Bapak Bupati Banyuasin yang saya hormati, pendidikan merupakan proses mutlak yang harus diikuti oleh generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Melalui pendidikan inilah kita mampu membentuk watak dan karakter generasi muda di Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin terus berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, baik dan dari sisi sarana prasarana, kompetensi guru, memberikan bantuan kebutuhan dasar siswa seperti buku, baju sekolah atau seragam sekolah, maupun program-program inovasi bidang pendidikan Kabupaten Banyuasin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada sektor pendidikan juga terus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberi solusi dan atas permasalahan-permasalahan aktual pendidikan, serta membangun komunikasi dengan jejaring pendidikan formal, baik koordinator wilayah, para pengawas, serta melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, serta guru sebagai garda terdepan layanan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, usaha dan upaya tersebut tentu sangat relate dengan program Banyuasin Cerdas yang merupakan program prioritas pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan infrastruktur sekolah, kualitas guru, pemerataan pembangunan antara sekolah dan daratan serta perairan, penyediaan buku tulis dan inovasi di bidang pendidikan lainnya. Peran tokoh pendidikan dan orang-orang peduli dengan generasi Banyuasin mendatang telah memberikan warna cerah bagi perjalanan pendidikan di Banyuasin. Baik mereka yang memiliki peran penting secara struktural maupun para praktisi pendidikan yang tidak pernah lelah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, hari ini kita hadir dalam rangka temu bicara dengan Bupati Banyuasin sekaligus memberikan apresiasi atas dedikasi para tokoh pendidikan yang dipandang perlu memiliki jasa bagi kemajuan pendidikan di Banyuasin. Di sini tidak ada jalan darat, Pak. Nggak buat acara susah. Nah, zaman Pak Jamal ada jalan darat. Ada panggung ini. Kalau dulu bertiang di Sungsang ini. Jadi siapapun yang tugas di Sungsang ini terasa kalau dulu zaman dulu di Bupati Kuang, saking jauh nih. Tadi Pak Bupati nanya aku, Nobuyo sih, sekolah di mana Pak Ketua? Cuma sekolah sini SD-nya. Tapi sekolahnya di Mekarti dengan Pak Camat. Karena belum ada sekolah negeri. Jadi kami sekolah Mekarti dan Mariana pindahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sejak pemekaran kita banyak sekali sekolah negeri di Banyuasin. Kami sebagai pimpinan DPR, sebagai wakil ketua memberi Pak Bupati apresiasi lah. Dengan anggaran yang sangat terbatas ini, beliau mencari strategi lah Pak Bupati ya, untuk pembangunan Banyuasin tetap berjalan. Perlu diketahui Bapak Ibu, kami tadi sudah reses, anggaran kita dipotong 520 miliar Pak Bupati ini. Sebagai kepala daerah pasti kepala daerah mana agak pusing Pak, dipotong hampir separuh. APBD kita untuk bangun kabupaten besar ini untuk belanja modalnya hanya 300 miliar, kita dipotong 500 miliar lebih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau apresiasi Bapak Bupati Bu Yosi, walaupun anggaran terbatas, alhamdulillah kegiatan pemerintah tetap jalan. Ini merupakan strategi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini terima kasih kepada Bu Yosi dan Pak Bupati dan Pak Jamal telah mengadakan acara di Sungsang. Kami atas nama warga Sungsang wakil tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini momentum baik ini kami nyampaikan terima kasih juga kepada Pak Bupati. Baru-baru ini sudah ada titik terang tentang pelabuhan Tanjung Carat Pak Bupati ya. Insya Allah ini mungkin kalau udah tangan dingin Pak Bupati dengan Pak Heman dulu tidak terkabul Pak. Sudah beberapa puluh tahun pelabuhan itu direncanakan. Nah, kemarin baru ada MOU penyerahan tanah, lokasi tanah dan juga MOU dengan pelabuhan. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi legasi Pak Bupati dan Pak Gubernur untuk pembangunan ini. Paling tidak kami dari masyarakat Sungsang ini dapat dampak yang sangat luar biasa atas pembangunan Tanjung Carat, pelabuhan Port Palembang ya, Port Palembang. Kemarin ada juga protes dari warga Bupati, apa namanya Port Palembang. Jadi Bapak Ibu, saya nyampe ke mungkin ini logika saya. Kalau kita bangun itu, maksud Pak Gubernur itu, ada Port Palembang supaya ada namanya ngetop. Palembang kan terkenal Pak. Kalau orang Sumatera Selatan Palembang dulu. Kita nggak ke Cengkareng lah. Kita kan menyebut Jakarta, selamat datang ke Jakarta. Wah, sebenarnya belum datang ke Jakarta, baru di Cengkareng. Nah itulah maksudnya kira-kira. Melaksanakan kegiatan penyuluhan
di sekolah-sekolah, anti korupsi, anti narkoba, dan segala macamnya kaitan dengan tindakan hukum. Oleh sebab itu tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dekan dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA yang telah sudi hadir dan sekaligus melakukan kegiatan MOU dan penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan ini punya dampak yang luar biasa bagi Kabupaten Banyuasin. Makanya saya sampaikan hal ini sangat penting sekali kita lakukan, karena semua perbuatan, tindakan, perilaku, pembicaraan, omongan segala macam itu semua punya dampak hukum. Oleh sebab itu masyarakat harus ngerti, paham dan melek tentang hukum, karena semua persoalan itu ada dampak hukumnya. Oleh sebab itu karena kita tidak mau masyarakat kita punya dampak hukum, makanya kita kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Ketua MKKS yang kami hormati, kegiatan ini sungguh sangat mulia, sangat luar biasa. Itu sudah dijelaskan tadi, memberikan penghargaan sekaligus memberikan santunan, ada juga untuk anak yatim piatu, dan juga acara kumpul bersilaturahim dengan semua kepala sekolah yang hadir beserta semua perangkat yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, kenapa saya katakan luar biasa? Forum ini forum yang luar biasa saya kira untuk kepentingan dan kemajuan di bidang pendidikan. Sebagaimana program kita Banyuasin Cerdas. Cerdas yang dimaksud ini harus cerdas semuanya. Namun tadi malam saya kritik juga dengan Ketua MKKS. Jangan sampai acara yang semulia, sebagus ini, tapi dicorengi, dirusak oleh orang-orang yang mempunyai sifat iri dengki terhadap kita. Karena kadangkala niat baik, tujuan baik, cara baik, tapi masih ada keselio atau orang yang tidak suka atau yang tidak senang. Makanya saya tadi malam mau minta clearkan dulu acara ini, karena sudah saya sampaikan saya tidak mau ada permasalahan-permasalahan di setiap kegiatan kita ini. Saya ingin kegiatannya ini sangat baik, bagus, punya nilai yang dampak yang positif bagi kita semua. Karena kita pemerintah Kabupaten Banyuasin tadi sudah sampaikan Pak Ketua, kita ada pengurangan dana transfer pemerintah pusat lebih kurang 525 miliar. Ini angka yang sangat fantastis. Kalau kita tidak mampu mengendalikan keuangan kita, sudah dipastikan pemerintahan ini di daerah ini akan menjadi permasalahan besar. Namun saya sudah bertekad sebagai orang yang telah diberikan amanah oleh Allah, diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin Banyuasin. Apapun yang terjadi, apapun akan kita lakukan untuk kebaikan kita. Pemerintahan Kabupaten Banyuasin harus tetap jalan, baik pembangunan maupun pelayanannya harus tetap jalan. Dan bahkan di dalam kesempitan kita ini, dalam kesusahan kita ini, kita punya keyakinan pasti ada keluasan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita susah dan menderita selamanya. Pasti kalau lebih susah pasti akan bahagia. Betul Pak Jamal? Ya Pak Jamal? Betul ya? Ini Pak Jamal sering mengajarkan saya, dan kebenaran beliau ini dulu pernah jadi dosen saya di IPA dalam satu semester dulu. Karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesusahan pasti ada, kalau ada kesusahan pasti ada kemudahan. Kalau ada kesulitan pasti ada kelonggaran. Kalau menderita insya Allah akan ada kebahagiaan. Makanya kita jangan pernah takut. Makanya ngomong dengan Pak Ketua, kita bismillah Pak Ketua, tapi dengan catatan
kita harus berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar yang pertama, bagaimana kita mampu untuk meminit uang yang sedikit ini bisa jadi cukup. Karena pengalaman, apalagi ibu-ibu paling pengalaman mengelola uang. Uang 3 juta satu bulan cukup, dikasih uang 5 juta sebulan cukup, 10 juta cukup, betul Bu? 20 juta kurang. Sama seperti P3K yang sering saya sampaikan kemarin, gaji 1.300.000, bahkan ada yang 500, cukup, tidak ada yang keluh. Sekarang diangkat P3K gaji 3.900.000 kurang. Ada apa ini? Makanya kesulitan-kesulitan ini Allah akan mengajar kita. Allah akan mengajar kita bagaimana kita berhemat dan bagaimana kita supaya bisa mencari tambahan. Tadi sudah ngomong Bu Dekan, kami ada kerjasama dengan Kabupaten Musi Banyuasin di dalam pembuatan perda. Betul Bu? Sudah ada Bapak perda. Maksudnya kerjasama dengan Banyuasin juga buat perda. Ini salah satu tambahan penghasilan dosen karena gaji dosen juga tidak besar. Betul ya? Saya tahu karena saya sudah jadi dosen, kecil gaji dosen. Tapi tidak masalah, karena kita sering terjebak dengan apa yang sudah menjadi catatan. Oh, gaji kita sekian. Sementara rezeki kita itu bukan hanya gaji. Sudah kita pastikan kalau rezeki kita hanya gaji, tidak akan pernah cukup. Tidak akan cukup. Rezeki kita itu dari Allah, dari tempat, dari sumber yang kadangkala kita tahu, yang sudah kita susun rencananya, tapi ada kadangkala mendapatkan rezeki yang kita tidak pernah tahu asal usul dan sumbernya. Tahu-tahu kita dapat loka, betul lah kira-kira. Cuman kadang-kadang kita ini begitu dapat loka baru, dia begitu dalam kesulitan ngomong, ya Pak Kapolsek, kepala dinas itu juga biasanya begitu tidak dapat loka ngomong, tahu tidak kamu loka itu? Loka itu apa namanya? Peluang baik, peluang bagus. Nah, oleh sebab itu tentunya ini jangan menjadi alasan kita untuk tidak berbuat. Nah, salah satu contoh yang dilakukan oleh MKKS ini dengan tidak ada sumber dana dari Dinas Pendidikan, tapi dia mampu melaksanakan kegiatan yang seperti megah pada hari ini, luar biasa. Dan kita memang sudah diajari oleh Bung Karno, pendiri bangsa dan negara ini. Salah satu isi konsep Pancasila itu yang perlu kita pahami adalah gotong royong di situ. Itu pengamalan gotong royong. Semua yang kita lakukan dengan bersama-sama dengan gotong royong itu pasti akan mudah terwujud. Yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Nah, dengan gotong royong mungkin acara ini 30, 40, bahkan 50 juta. Dengan kepala sekolah 79 kepala sekolah, sejuta bersekolah 79 juta. Ringan, tapi kalau dibebankan dengan kepala dinas mau dianggarkan sementara dana tidak ada, begitu berat. Seperti itu Pak Jamal. Maka saya bilang itu pungli-pungli itu hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau ini kan gotong royong, ada konsepnya sudah diatur. Boleh gotong royong. Tapi inilah tadi, pasti isu-isu ini dari kepala sekolah itu sendiri. Tidak mungkin ada yang tahu kalau bukan dari kepala sekolah itu sendiri. Makanya saya minta tolong untuk berpikir yang positif lah, dengan kegiatan yang positif. Jangan terlalu, ini zaman ini sudah zaman ini berubah 180 derajat berubah kondisi sekarang ini. Ini zaman digitalisasi, maka dunia pendidikan ini jangan dikotori. Saya minta tolong. Zaman digitalisasi ini sangat mudah sekali kegiatan-kegiatan perilaku kita itu terekspos kemana-mana. Kegiatan hari ini langsung terekspos dia, bukan seperti dulu. Makanya sekarang harus lebih hati-hati, hati-hati bertindak, hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Ini guru-guru joget di dalam kelas pun langsung terekspos. Makanya kalau joget hati-hati,
kamar mandi nyanyi dalam mobil goyang cepat tahu sekarang. Hati-hati, ini zaman sudah berubah. Dulu enak sekali kita, omongan bupati sekarang ini sudah nyebar kemana-mana. Makanya kalau ngomong harus yang baik-baik, harus ngomong yang benar-benar, bersikap juga seperti itu. Karena pendidikan ini adalah sektor yang paling kita unggulkan, yang paling menjadi prioritas kita dari segala prioritas yang ada. Bayangkan saja untuk gaji para guru, ini kami jelaskan, ini Pak Dewan sudah ada, hampir 600 miliar dalam setahun, mengalahkan dana pembangunan. 600 miliar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kita habiskan untuk bayar gaji, sertifikasi dan lainnya. Betul Bu? Itu baru gaji, belum yang lain. Kita punya dana lebih kurang 2,4 triliun dana kita. APBD se-Banyuasin ini 2,4 triliun. 1,2 triliun yang di Dinas Pendidikan, dari pembangunan sekolah, dari mobiler, dari gaji aja cuma 600 miliar. Bayangkan, artinya apa? Artinya negara ini sudah melakukan hal yang sebesar itu untuk di sektor pendidikan. Di sektor yang lain ada cuma 6 miliar. Seperti diberikan anaknya tidak sampai 7 miliar, pertanian tidak sampai 15 miliar, dan bidang-bidang yang lain juga seperti itu. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan betapa pentingnya di dunia pendidikan ini. Karena kalau dunia pendidikan ini bagus, dunia pendidikan ini benar, pasti bangsa ini akan lebih baik ke depan itu. Jadi nasib bangsa dan negara ini salah satunya yang paling terpenting tergantung di dunia pendidikan. Oleh sebab itu saya berharap di dunia pendidikan ini di bawah pimpinan Ibu Yosi kompak-kompak urusi para guru yang benar-benar terutama didik kepada anak-anak kita yang benar, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuaikan dengan kondisi adat istiadat dan budaya kita, dan yang paling penting sesuai dengan norma-norma agama. Karena seorang guru bukan hanya sekedar mendidik saja, tapi menjadi seorang teladan bagi siswanya. Tidak ada gunanya kita ngoceh, Bapak ada anak harus belajar rajin, harus berpakaian yang rapi, disiplin, tapi gurunya saja tidak disiplin. Anak-anak sholat tapi gurunya tidak sholat. Yang paling penting itu bukan mengajari tapi mencontohkan. Betul Bu Guru ya? Betul ya? Siap menjadi contoh. Apalagi tugas kepala sekolah lebih berat lagi. Di samping menjadi pendidik, menjadi inovatif, menjadi inovator, menjadi manajer di sekolah untuk ngurus, menjadi supervisor, dan menjadi apa lagi? Ada 6 kalau tidak salah, administrator. Jadi sangat berat menjadi kepala sekolah itu. Tapi karena ini tugas yang sangat mulia, seberat apapun tugas kita pasti akan diberikan Allah kemudahan. Oleh sebab itu tentunya yang sekarang sedang menjabat kepala sekolah, manfaatkan jabatan kepala sekolah ini sebaik-baiknya. Tulus dan ikhlas kita untuk mengurusi sekolah kita. Sudah banyak dana yang sudah kita curahkan di dinas pendidikan, di pendidikan ini. Tapi memang masih banyak kurang, apalagi di infrastrukturnya masih sangat kurang. Oleh sebab itu tentunya kekurangan ini
tentunya akan kita tutupi ke depannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di bawah MKKS ini mudah-mudahan para guru akan lebih kompak lagi, akan lebih solid lagi, akan lebih cerdas lagi dalam menjalankan amanah sebagai kepala sekolah, sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi bisa saling tutupi, bisa saling nasihati, bisa saling arahkan, saling isi satu sama lain. Jangan sibuk untuk saling menyalahkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada MKKS yang telah sukses melaksanakan kegiatan ini. Dan ini suatu kegiatan yang sangat mulia karena mungkin mereka-mereka yang masih menjabat ini merasa punya nilai manfaat bagi senior-senior yang telah mendahului purna bakti. Dan pada akhirnya juga beliau pasti akan purna bakti juga seperti Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin atas pengabdiannya selama ini. Mudah-mudahan pengabdian selama ini dapat berguna dan manfaat bagi anak-anak kita dan tentunya berguna bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khusus untuk di Kecamatan Sungsang, Pak Camat, masyarakat Sungsang berbahagialah. Dulu Sungsang ini daerah yang sangat terisolir di seluruh kecamatan yang ada di Banyuasin. Namun alhamdulillah Sungsang sekarang sudah mulai berkembang maju dan bahkan sudah berkembang pesat dan sudah menjadi pembicaraan di Palembang. Wong belanja sudah banyak mengarah mau ke Sungsang. Tadi Ibu Yosi juga, Bu Lucy nanya di mana tempat belanja di Sungsang pasarnya. Di sepanjang jalan kenangan yang ada di desa Sungsang itu pasar tempat belanja galau. Bawalah duit sebanyak-banyaknya, insya Allah habis di Sungsang ini. Oleh sebab itu tentunya saya mohon pada Camat, Pak Kades, pertama yang harus kita jaga masalah keamanan, yang kedua masalah kebersihan. Ini sangat penting. Tadi saya berjalan di jalan darat, banyak sudah rumah penduduk yang bangunannya sudah kena badan jalan. Tolong Pak Camat, rapat Pak Kades, tokoh masyarakat, jalan itu jangan diganggu badan jalan itu. Jadi kalau buat rumah itu pondok harus di luar yang parit sungai itu kan ada aturannya. Nanti untuk pengembangan pengecoran jalan, kasihan dengan masyarakat kita, dan itu pasti dibongkar Pak. Itu akan pasti dibongkar oleh pemerintah. Itu punya negara, nanti negara lagi yang disalahkan. Nah ini jangan sampai kita salah semua Pak Camat, Pak Kades, minta tolong stoplah dulu bangun pondok, tempat jual segala macam yang kena badan jalan. Dari sekarang lah, nanti lama-lama mereka buat gedung segala macam. Begitu ada perbaikan jalan, pengembangan kota, itu pasti akan dibongkar lagi. Jadi masalah sosial bagi kita. Makanya kita yang paling penting itu mengantisipasi dari awal. Saya minta tolong Pak Camat, Pak Kades kerjasama, antisipasi dari awal. Yuk pengertian masyarakat, yuk pemahaman masyarakat kita, kasihan masyarakat kita. Lah mendirikan tempat situ segala macam lagi dibongkar lagi oleh negara, kasihan. Karena saya memprediksi Kecamatan Sungsang ini cepat, bergeraknya cepat. Tadi tersampaikan Pak Ketua, kita tidak lama lagi ada yang namanya pelabuhan internasional. Jadi dari belahan benua dan negara-negara internasional itu akan berlabuh di Kecamatan Sungsang ini. Ini bukan main-main, ini pergerakannya sangat cepat. Kemarin Pak Gubernur dengan Bupati Kabupaten Banyuasin, Menteri Perhubungan, kami sudah MOU penyerahan lahan untuk pembangunan pelabuhan internasional. Tadi disinggung Pak Ketua, namanya Palembang
New Sport, maksudnya pelabuhan internasional. Itu sudah saya protes, saya sudah buat surat ke Kementerian dengan Pak Gubernur. Insya Allah itu nama proyek jangan diganggu, nama proyek apa-apa, tapi nama pelabuhannya sudah kami sepakati dua alternatif: Pelabuhan Internasional Sriwijaya Kabupaten Banyuasin insya Allah nanti, atau alternatif yang kedua Pelabuhan Sumatera Selatan Tanjung Carang Banyuasin. Pelembangnya nanti tidak ada lagi, itu sudah kesepakatan kita insya Allah Pak Gubernur. Selagi saya jadi bupati, saya tidak mau ada nama Pelembang di Banyuasin. Ya Banyuasin, Pelembang, betul tidak kira-kira? Ini kebanggaan kita masalahnya, tapi proses pembangunannya tetap jalan. Jadi masalah nama proyek dengan nama pelabuhan nanti berbeda, kata Pak Gubernur dengan Pak Menteri. Nah, dampak dari pelabuhan itu, bayangkan kalau internasional, orang Jepang, Singapura, Malaysia, dari Amerika akan di sini. Nah, kita sebagai masyarakat harus siap menerima mereka. Makanya tadi harus tempat kita bersih, aman, jangan lagi ada copet kalau macam orang luar negeri copet, jangan lagi orang sini. Makanya jangan sampai terjadi itu, sendalnya hilang ibaratnya, tidak boleh terjadi itu. Dan yang kedua bersih pembuang sampah itu minta diatur Pak Jamal Kades, di mana pembuangan sampah itu dengan benar, koordinasi dengan dinas lingkungan hidup nantinya ya. Dan tahun ini Sumsang itu dapat bangunan dari Kementerian Kelautan 22 miliar. Dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini hanya 2 kabupaten yang dapat, salah satunya Banyuasin. Di Banyuasin ini 313 desa dan kelurahan, dapat hanya 1, Sumsang. Hebat dah Sumsang? Hebat dah Sumsang? Hebat Sumsang. Makanya jangan minder, hebat Sumsang, harus lebih semangat lagi. Makanya jaga ketertiban, keamanan, buat masyarakat nyaman datang ke sini. Akan dijadikan sentra nelayan merah putih di Sumsang 4 tempatnya. Dan nanti ada lagi bangunan-bangunan lainnya nanti di situ. Pokoknya kira-kira intinya Sumsang itu pasti the best di Kabupaten Banyuasin, bahkan di Sumatera Selatan. Makanya kita berusaha dan berdoa. Tadi disampaikan juga oleh Irian Setiawan, Pak Jamal jangan dipindahkan dulu. Nggak bisa Pak, tuh. Makanya berkali-kali saya sampaikan, semuanya itu pasti berubah. Nggak ada yang berani mantap, nggak bisa. Kepala sekolah juga nggak bisa mantap, pasti berubah. Semuanya itu berubah. Saya dulu muda tuh gantengnya, sekarang berubah sudah agak tua. Semuanya berubah. Jangankan yang dalam berbentuk fisik, dalam bentuk SK jabatan, yang tidak kelihatan pun berubah. Keimanan berubah, rasa cinta berubah, betul lah kira-kira. Tidak ada yang tidak berubah, semuanya berubah. Yang ada tiada, yang tiada ada, semuanya akan berputar berubah semua. Apalagi Pak Jamal pasti berubah, tidak bisa dipertahankan lama di sini. Jangan hanya mikir kalau Pak Jamal kaget MKKS tidak di sini lagi, cari ketua lagi yang baru, Pak Solim baru. Dan memang sebenarnya terus terang, aku agak protes juga. Yang namanya MKS ini kan acara kabupaten, kok di Sumsang terus, tidak ada kecamatan lain. Jika ngapa di Sumsang terus? Karena ketua MKS-nya Kepala Sekolah Negeri 1 Sumsang. Oh, jadi kalau dia dipindahkan ke Banyuasin 3 atau ke Sembawa atau ke Mekarti, berarti acaranya di Sembawa, Bangbalai atau di Mekarti, begitu Pak Jamal. Sebenarnya ini Pak Jamal, saya pernah juga, ini ego, ini salah satu ego juga ini. Mentang-mentang jadi kepala sekolah sini, nak ngundang bupati sini, maksudnya biar bupati nyingok sekolahnya supaya dapat tambahan bangunan lagi. Itu kira-kira itu. Apa tidak? Ya tahu aku. Makanya tadi kita carilah kepala MKKS di kecamatan lain. Atau Pak Jamal kita pindahkan ke mana gitu. Itu juga kamu kira. Karena kepala sekolahnya ada juga yang kepengen jadi kepala sekolah sini. Pak Jamal terus mentang-mentang dekat bupati tidak pindah-pindah. Kita pindah, aku yang pindah gitu. Ngapa kita aja repot?
kepala dinas berubah, apalagi kepala MKS, kepala sekolah, ada dengan bupati. Hari pindah ke Galau baca bupati Galau. Tapi aku tengok mana yang masih bagus sudah. Nah yang nyanyi yang tidak kompak itu, nak nyela-nyela itu pindah ke Labai. Lah aku ingin kompak, jangan dinodai pendidikan ini. Kita sudah banyak habis biaya di dinas pendidikan ini. Kompak-kompak, tapi hal yang positif. Kalau ada yang negatif, nah ini saya sampaikan lagi. Saya apa adanya. Untuk menjadi kepala sekolah, saya ingat, untuk naik pangkat, untuk jabatan-jabatan lain, itu saya jamin 100% tidak ada uang yang harus Bapak Ibu berikan kepada saya atau kepada. Kalau ini ada, tidak usah kamu expose, laporkan langsung dengan saya, langsung saya ganti orang itu yang minta duit. Ini Bu Kadis minta tolong. Saya dari awal menjabat sampai hari ini tidak berubah. Kalau masih ada yang main-main, kamu nak minta mempertahankan menjadi kepala sekolah, nak jadi kepala sekolah, nak mencari sekolah yang bagus, diminta duit, laporkan saya, pasti saya ganti. Saya tidak main-main dalam hal ini. Saya tidak butuh duit yang seperti itu. Paham tak? Ada tak yang minta duit? Kamu tak jujur, ada yang minta duit gambarnya. Saya tidak mau. Kalau soal jabatan itu harus clear gitu. Harus clear. Ini bupati yang ngomong, boleh kamu expose. Saya harapkan kalau mau ngambil duit kamu untuk menjadi jabatan kepala, tidak ada itu. Tidak main kita Banyuasin. Kita harus bersihkan. Di sekolahnya harus kita bersihkan. Kecuali hal-hal yang kamu gawe kamu masalah ini segala macam itu terserah kamu. Tapi untuk urusan jabatan tidak ada cerita untuk urusan duit. Dari awal sudah saya sampaikan. Itu Pak Yusuf tahu persis. Pak Yusuf pernah saya tegur pada waktu itu jadi PLT Sekda. Tapi bukan urusan kepala sekolah Pak Yusuf ya. Tahu deh yang kita. Clear ya?